Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji, dan apa kabar? Semoga kabar kamu selalu baik, selalu sehat ya. Halo juga Taurus, apa kabar? Karena saat ini adalah saat dimana saya bakal membacakan kehidupan Taurus yang terjadi dalam kehidupanmu seperti apa saja. Dan tentu di sini saya bakal membaca semua hal tentang kehidupan kamu sesuai dengan nanti kartu yang muncul. Tanda-tandanya apa saja, energinya apa saja ya. Jadi selamat datang buat Taurus dan juga cross watcher, silahkan nonton video ini. Dan jangan lupa teman-teman bahwa video ini bersifat timeless, jadi kapanpun kamu nonton tentu masih berlaku karena saya setting energinya tanpa batas waktu. Dan saya bakal mencoba membaca lewat kartu ini hal-hal apa saja atau tanda-tanda energi apa saja yang muncul dari kartu-kartu di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah petunjuk bagi teman-teman Taurus agar bisa mendapatkan mungkin pencerahan, solusi atau jawaban-jawaban dari apa yang sedang kamu pertanyakan dalam hati. Oke? Kita mungkin nanti bicara tentang percintaan, asmara juga bisa, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita bicara tentang kehidupan yang lain, yaitu pekerjaan, finansial, atau apapun. Yang jelas saya membaca sesuai dengan kartu-kartu yang keluar di sini ya. Oke. Kemudian buat teman-teman yang pengen lebih puas lagi untuk personal reading, silahkan aja kamu bisa melakukan personal reading bersama saya, bisa private reading. Lalu kamu nanti bisa melakukan spiritual life coaching juga buat teman-teman yang mungkin punya atau merasa bahwa ada panggilan spiritual atau pengen belajar tentang spiritual. Silakan aja nanti kamu bisa juga melakukan bimbingan spiritual bersama saya. Kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Kita keluarkan dua kartu lagi teman-teman, dan saya membaca secara sederhana biar tidak terlalu panjang dan lebar ya, tetapi di sini bisa mendapatkan hal-hal penting atau poin-poin penting yang kamu butuhkan. 5 kartu di baris pertama saya bakal keluarkan. Kita tunggu satu kartu lagi. Oke, sudah 4 kartu yang keluar. Karena saya yakin dalam kehidupan kita tentunya banyak hal yang sering terjadi dan tiba-tiba mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau bahkan kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, atau bahkan kadang-kadang ada sesuatu yang menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita juga ya. Oke, kartu pertama ada Ace of Wands ya, bahwa di sini ada semacam situasi dan kondisi terkait dengan apa yang mungkin sudah kamu rencanakan. Kamu harusnya sudah jadi sudah merencanakan, lalu jangan terlalu lama menunggu untuk pelaksanaan. Jadi actionnya adalah hal yang penting, karena kadang-kadang kita kejebak ke dalam situasi rencana-rencana tetapi actionnya masih belum kita realisasikan ya, masih mundur-mundur. Nah, di Ace of Wands di sini menunjukkan atau memberikan semacam tanda bahwa apapun yang sedang kamu rencanakan ya buat Taurus, ini menjadi penting untuk kamu perhatikan. Pelaksanaan dan action itu memang harus disegerakan, karena saya melihat di sini bahwa kadang-kadang Taurus itu sering menunda-nunda ya. Karena sering menunda itu kadang-kadang jadinya sering gelisah, galau dan perasaannya nggak enak sendiri gitu kan. Terkait misalnya dengan pekerjaan atau apapun yang sudah kamu rencanakan, harusnya segera ditegaskan untuk segera dilaksanakan. Jadi saya merasakan bahwa di sini Taurus sering banget menunda ya. Entah itu mungkin rencana pekerjaan, rencana bepergian, rencana mungkin suatu rencana yang sudah kamu pengen realisasikan, tapi kadang-kadang itu masih diangan-angan terus, masih dibayangin terus, masih kebayang-bayang terus. Nah, itulah yang kadang-kadang bikin kamu merasa tidak tenang, karena biasanya kan gini teman-teman, kalau kita punya rencana dan sudah dilakukan, sudah direalisasikan, apapun hasilnya, minimal perasaan lega itu sudah ada, ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata masih ditunda, ya itulah yang kemudian bikin kamu tuh merasa tidak tenang. Jadi itu salah satunya. Nah, di sini bisa juga terkait dengan pekerjaan ya teman-teman. Kalau misalnya kamu mau bikin sesuatu, program kerja, rencana kerja, nah itu saya pikir jadi lebih baik kita rencananya sedikit tapi pelaksanaannya jelas, daripada punya rencana yang banyak tapi tidak dilaksanakan. Nah, ini bikin stres ya biasanya. Kemudian yang jelas di kartu kedua, sepertinya saya melihat bahwa kamu Taurus membutuhkan teman atau partner untuk
bergerak ya. Jadi kalau misalnya saya melihat Taurus akan ada kesulitan-kesulitan kalau misalnya kamu melakukan segala sesuatunya sendiri. Walaupun saya tahu bahwa Taurus sering melakukan hal-hal pekerjaan atau apapun itu lebih nyaman sendiri. Tetapi dalam hal ini ada saat-saat atau sesuatu atau pekerjaan atau bagian-bagian lain yang juga kamu harus kerjakan secara bersama-sama atau mungkin butuh partner kerja. Minimal teman untuk berbagi, sharing, ngobrol tentang rencana kerja kamu atau tentang rencana-rencana yang kepengen kamu lakukan. Karena saya melihat di sini bahwa Taurus ini kan orangnya lebih suka menyendiri ya, seperti di kartu ketiga di sini. Lebih suka menarik diri, lebih suka menyendiri, dan hampir kebanyakan dari Taurus adalah orang yang introvert. Introvert itu apa? Ya, sedikit saya kasih gambaran bahwa antara extrovert dan introvert bedanya di mana? Beda yang sederhana atau gambaran penjelasan sederhana tentang extrovert dan introvert adalah kalau extrovert, jadi seseorang yang extrovert itu lebih banyak bicara keluar, ya, bicara ke orang lain, mudah ceplas-ceplos, gampang menyampaikan sesuatu karena dia orangnya terbuka. Tapi kalau introvert, cenderung dia bicaranya adalah ke dalam diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang disimpan, banyak hal yang dibatin, jadi banyak melakukan self-talk ya, dan kebalikannya dari extrovert tentunya ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, saya melihat bahwa Taurus di sini sering menarik diri atau menyendiri dan dia sangat menyukai kesendirian ya. Itu adalah salah satu sifat dari Taurus. Tetapi saya melihat juga Taurus ada saat dimana kamu juga memang sadar diri, tahu bahwa apa yang harus kamu lakukan, misalnya ini butuh rekan kerja, partner kerja, atau tim dan sebagainya, memang Taurus juga bisa melakukan hal itu. Tetapi saya melihat di kartu ketiga, Taurus memang lebih banyak menarik diri karena memang itu adalah salah satu sifat dari Taurus yang memang lebih suka menyendiri dan tertutup ya. Tetapi sekali lagi bahwa ada hal yang sepertinya banyak kamu simpan, ada banyak hal yang memang tidak mudah untuk disampaikan atau diceritakan kepada sembarang orang ya. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu memang butuh seseorang, baik itu pasangan kamu atau mungkin rekan kerja atau sahabat, karena sekali lagi saya melihat bahwa Taurus dalam berteman pun tidak mudah asal berteman gitu kan. Artinya secara pergaulan Taurus bisa baik dengan semua orang, punya relasi yang baik dengan banyak orang, tetapi Taurus ini orangnya sangat pemilih ya. Jadi memilih teman-teman atau orang-orang yang memang bisa diajak sharing. Nah, dia akan sangat asik dengan orang-orang yang memang satu frekuensi. Jadi saya melihat bahwa Taurus ada banyak hal yang memang kamu simpan ya. Nah, tetapi kalau misalnya hal-hal itu berkaitan dengan masalah ya, tentunya kamu tidak bisa menyimpan itu terus-menerus. Kamu harus mencari atau memiliki seseorang, baik itu pasangan, sahabat dekat, atau keluarga dekat yang bisa diajak bicara maupun sharing. Karena apa? Karena ketika kamu membicarakan sesuatu yang penting tentang pekerjaan atau tentang masalah yang harus ada solusinya, disitulah kamu tentunya akan mendapatkan kelegaan-kelegaan ya. Di sini kartu ketiga menunjukkan bahwa kamu memang tidak harus selamanya menarik diri, tidak harus selamanya bicara pada diri sendiri terus gitu loh. Jadi ada saat dimana kamu juga harus bicara kepada orang lain, dan itu adalah orang-orang yang satu frekuensi. Di kartu keempat saya melihat bahwa Taurus sedang memikirkan sesuatu, dan itu bisa jadi bisa dibilang konflik juga bisa, tetapi ini lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya melihat Taurus ada permasalahan dengan orang lain yang belum selesai. Bisa jadi itu berkaitan dengan masalah keuangan. Misalnya ada orang yang mungkin pinjam uang kamu, atau mungkin ada hal-hal kerjasama yang belum selesai dan juga belum beres. Maka di sini segera harus kamu bereskan ya. Di kartu keempat ada Five of Swords. Konflik atau permasalahan kamu dengan orang tersebut sepertinya harus segera selesaikan atau diselesaikan.
sepertinya kamu harus segera ketemu, bicarakan. Intinya bahwa kamu harus segera bertemu dengan orang itu, dibicarakan. Apapun yang terjadi, pokoknya kamu harus menyampaikan, harus mencapai pada titik solusi atau titik di mana kamu mencapai kesepakatan penyelesaian tersebut, ya, itu. Nah, kalau berkaitan dengan pekerjaan, sepertinya kamu juga sedang memilah dan memilih orang-orang yang tepat untuk dijadikan sebagai rekan kerja, partner kerja, baik itu dalam organisasi maupun dalam pekerjaan kamu sendiri, ya. Karena jika tidak, ini akan menjadi beban yang mengganggu pikiran kamu. Kalau misalnya kamu lagi ingat itu, pasti kamu akan ngerasa terbebani, ngerasa stres dan sebagainya. Di kartu kelima, ya, di kartu kelima di sini terlihat bahwa kamu ada beban-beban yang sebenarnya harus segera kamu selesaikan, dan sekali lagi itu berkaitan dengan kartu yang keempat, bahwa harus diselesaikan konflik yang memang sekarang ini sedang terjadi antara kamu dengan orang tersebut. Oke, sekali lagi, biar tidak menjadi beban yang berkepanjangan di kartu kelima. Sekarang kita bakal shuffle lagi kartunya. Di baris kedua kita bakal melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Taurus. Oke. Yang terjadi dalam kehidupan Taurus, kita lihat di baris kedua. Oke, ini loncat lagi. Oke. Wow, di kartu ke-6 di sini sepertinya ada sesuatu yang sangat mengganggu kehidupan Taurus, ya, dan ini sangat nyambung dengan beberapa kartu yang sebelumnya. Nanti saya bacakan lagi. Saya selesaikan dulu shuffle kartunya. Kartu ke-6 ada Ten of Swords. Ini kartu yang sebenarnya menandakan situasi dan kondisi yang nggak enak banget, ya, buat Taurus. Karena ada orang yang sepertinya menjadi ganjalan dalam kehidupan kamu. Waduh, ini kartunya kok kartunya ngeri-ngeri banget, ya. Tetapi nggak apa-apa, ini adalah satu energi yang memang ketarik dari Taurus, dari bacaan sekarang ini. Sebentar, ini pada jatuh. Kartu ke-6 dan ke-7 ini banyak sword-nya, ya. Di kartu ini sword, ini sword, ini sword, dan ini juga sword. Oh, ini juga sword. Banyak kartu pedangnya, ya. Oke, sabar ya teman-teman. Nah, ini ada lagi di kartu ke-8. Kita lihat kartu ke-9. Oke. Dan kita lihat kartu yang ke-10. Kita lihat kartu ke-10. Oke, ada The Emperor, ya. Oke, sekali lagi saya melihat bahwa kartu-kartu dari Taurus sepertinya banyak sword-nya, ya. Mulai dari Page of Sword, ada Nine of Sword, ada Five of Sword juga. Terus kemudian di sini ada Ten of Sword. Kartunya ngeri-ngeri, ya. Oke, saya bacakan di baris kedua nih. Jadi ada orang yang memang selama ini ganjel di pikiran kamu, ya. Ada orang, entah itu teman, entah itu rekan kerja. Kalau saya melihat di sini lebih kepada yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis, atau teman yang memang ternyata belum menyelesaikan permasalahannya dengan kamu, ya. Dan kamu terbebani, ya, dengan adanya masalah itu. Dan sepertinya teman ini justru kayak nusuk dari belakang, ya. Ini harus hati-hati juga. Tetapi yang jelas di sini jangan sampai membuat kamu itu kayak jadi mental block buat kamu, jangan sampai. Seperti yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa kamu harus segera selesaikan, ya. Di kartu pertama pun saya sudah menyampaikan bahwa ada hal yang harus kamu selesaikan. Rencana-rencana, permasalahan, dan sebagainya, itu harus kamu selesaikan segera, ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Di kartu ke-6 dan ke-7 menunjukkan bahwa ada orang yang memang kepikiran terus, ya. Jadi ganjel di pikiran kamu, dan orang itu sepertinya memang tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dia, gitu loh. Atau mungkin atas tanggung jawab dia terhadap kamu. Nah, ini yang harus diselesaikan. Saya melihat di kartu ke-5, 6, 7 ini ada energi yang sama, energinya kurang bagus, tapi lebih kepada ini berhubungan dengan orang lain yang memang istilahnya bikin masalah ke kamu, gitu loh. Ada masalah dengan kamu, tapi dia
kurang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban dia terhadap kamu. Tetapi jangan khawatir, di kartu ke-9 saya melihat bahwa akhirnya nanti setelah kamu action menyelesaikan permasalahan ini atau memproses permasalahan ini, ada deal-deal yang pada akhirnya menyelesaikan masalah yang selama ini kamu rasakan, ya. Jadi pada akhirnya seperti itu. Dan sepertinya di kartu ke-10 saya melihat ada jadi harus ada langkah-langkah yang kamu lakukan. Misalnya kamu konsultasi dengan ahlinya, kamu konsultasi dengan orang yang memang sesuai dengan ahli dan bidangnya di masalah tersebut, gitu kan. Kalau memang terkait dengan masalah hukum, berarti kamu harus ketemu dengan orang yang memang berkompeten di bidang hukum, gitu kan. Kalau memang misalnya ini berkaitan dengan bisnis, berarti kamu harus berkompeten atau ketemu dengan orang yang berkompeten di bidang bisnis, dan seterusnya seperti itu, ya. Nah, di sini tinggal kamu sesuaikan antara situasi dan kondisi kamu dengan apa yang saya bacakan. Tetapi intinya adalah proses penyelesaian harus kamu intenskan terus, ya. Jadi jangan terlalu dibiarkan, jangan terlalu dikasih kelonggaran atau ruang, karena saya pikir kamu sudah cukup memberikan ruang kepada orang tersebut. Nah, sebagian dari Taurus yang masih jomblo, saya melihat di sini kamu juga akan bertemu dengan seseorang yang kemudian berdealing, berkomitmen, ya. Sekali lagi buat Taurus yang masih jomblo, saya melihat di sini kamu akan bertemu dengan seseorang dan kamu akan melakukan deal tertentu atau berdealing, atau sebut saja komitmen, jadian lah dan sebagainya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah punya pasangan dan sebagainya, di sini di kartu ke-9 menunjukkan bahwa komitmen yang sudah kamu jalanin dengan dia tentunya harus dirawat dengan baik, dan di sini kamu juga tentunya akan mendapatkan mencari petunjuk-petunjuk, ya, selalu berdoa, selalu memohon kepada Tuhan agar semuanya diberikan kemudahan-kemudahan dalam perjalanan kalian berdua. Tetapi secara keseluruhan saya melihat bahwa untuk Taurus memang ada beban-beban tertentu terkait dengan orang yang memang punya masalah dengan kamu, dan itu harus segera diselesaikan. Di kartu terakhir saya kepengen menyampaikan bahwa di kartu The Emperor di sini berarti saatnya memang teman-teman Taurus harus mendapatkan semacam pencerahan, coaching, atau mungkin konsultasi dengan orang yang berkompeten di bidangnya, ya, sehingga kamu akan mendapatkan pencerahan untuk masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, kita akan lihat kartu Oracle Card ini untuk melihat langkah-langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan itu apa saja, pesan-pesan dan juga mungkin hal-hal yang harus kamu kerjakan, atau mungkin hal-hal yang harus kamu lakukan dalam waktu segera itu apa saja. Kita lihat di 5 kartu yang terakhir, ya. Kita buka di sini. Di kartu pertama ada past life relationship, kemudian di kartu kedua ada deception, very soon. Kalau saya lihat ya teman-teman, kartunya ini adalah nyambung semua, ya, nyambung dari kartu 1 sampai ke 10, kemudian 5 kartu yang terakhir ini sepertinya 1, 2, 3 juga udah terlihat nyambung dengan permasalahan kamu. Kartu keempat ada stay optimistic about your love and life and attraction. Oke, teman-teman, di past life relationship ini sekali lagi saya melihat bahwa orang yang sedang bermasalah dengan kamu itu justru orang lama yang sudah kamu kenal, bukan orang baru. Orang lama yang justru menjadi satu hambatan dalam kehidupan kamu atau beban dalam pikiran kamu, itu adalah orang lama. Artinya orang yang sudah kamu kenal
ya sudah beberapa waktu lalu, sudah lama lah ya, nggak lama banget tapi sudah bukan baru lah, yang jelas bukan orang baru. Nah, itu memang harus kamu segera selesaikan karena ada indikasi deception di sini, berarti ada indikasi bahwa dia itu memang kurang bertanggung jawab apapun keadaan dia. Tetapi kalau boleh saya bilang, apapun alasan dia juga, tapi yang jelas dia memang berusaha untuk menghindari tanggung jawabnya, karena saya melihat di sini dia dalam keadaan yang memang lagi nggak bagus dan sebagainya. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kemudian dia tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi kamu harus kejar dia, selesaikan masalahnya secepatnya. Di sini very soon kamu harus segera selesaikan. Nah, tetapi di kartu keempat menyampaikan bahwa kamu harus tetap optimis bahwa ini akan segera selesai. Kamu harus tetap yakin bahwa ini akan sesuai dengan harapan kamu juga, meskipun kamu harus menunggu agak sedikit lama, harus sedikit bersabar, harus sedikit ya mengelus dada gitu kan, karena memang untuk proses ini tidak bisa segera ya. Tetapi very soon di sini mengatakan bahwa kamu harus segera menyelesaikan aja sih, lebih ke seperti itu. Apapun hasilnya ya pokoknya kamu harus selesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan orang-orang atau orang yang mungkin ada dalam masalah kamu itu. Kemudian di kartu yang terakhir adalah attraction ya. Jadi berarti di sini tetaplah berdoa, tetaplah melakukan afirmasi, visualisasi yang positif, sugesti-sugesti yang positif agar energi kamu itu tidak terkuras oleh masalah kamu di sini ya. Karena saya melihat bahwa kalau dipikir-pikir banget memang ini bisa menguras energi, bisa menguras pikiran kamu sehingga kamu jadi terganggu oleh keadaan ini gitu kan. Tetapi saya melihat Taurus cukup bisa mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak baik ini untuk tidak dicampurkan kepada hal-hal lain, sehingga pekerjaan lain, aktivitas yang lain itu tidak terganggu dengan adanya satu masalah ini ya. Jadi sekali lagi, attraction, lakukan visualisasi, afirmasi untuk menarik apapun yang sedang kamu pengenkan, dan jangan lupa tetaplah optimis dan yakin bahwa ini akan segera selesai. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wacana, pencerahan, dan juga advice buat teman-teman Taurus agar bisa menyelesaikan segala permasalahannya dengan segera, dan kamu segera lebih tenang lagi, lebih lega lagi, dan beraktivitas lebih fokus lagi ya. Gitu ya teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual life coaching juga silahkan. Ada juga paket untuk pembersihan energi dan buka aura, silahkan aja buat teman-teman yang kepengen melakukan itu. Terus pembersihan energi dan juga buka aura itu buat apa sih? Nah, ini saya beritahu teman-teman sedikit ya. Kalau kamu ngerasa hidup kamu tuh mandek, pikiran kamu bebannya berat, perasaan kamu nggak tenang dan sebagainya, berarti di situ ada energi-energi yang kesumbat ya, atau ketutup. Artinya bahwa ini berpengaruh kepada kehidupan kamu. Kelancaran rezeki menjadi tidak lancar lagi, pekerjaan banyak masalah, kehidupan banyak masalah, pertemanan banyak masalah, dan sebagainya. Sehingga ini kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh kondisi energi kamu yang kurang bagus dan aura kamu yang kurang bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa membutuhkan keadaan segera berubah, silahkan aja teman-teman bisa melakukan pembersihan energi ataupun buka aura, karena di situ juga akan ada konselingnya, ada konsultasinya. Jadi teman-teman akan mendapatkan banyak pencerahan dari situ. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.